Jamaah sekalian, azzakumullah, pada kesempatan kali ini kembali kita akan melanjutkan pembahasan kita seputar perjalanan kehidupan Rasulullah SAW. Pertemuan kemarin pada saat bulan Ramadan kita sudah membahas bagaimana dakwah Rasulullah SAW yang ditolak di kota Taif. Kemudian dua pembela dakwah beliau, paman beliau Abu Thalib dan istri beliau Khadijah meninggal di waktu yang hampir bersamaan, hanya berselang 3 hari, hingga bertumpuk kesedihan yang menimpa Rasulullah SAW. Lalu Allah menghibur dan memuliakan nabinya dengan peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Kemudian jamaah sekalian, Rasulullah SAW juga mendapatkan sambutan dari jamaah ziarah yang datang dari Yathrib, yang datang dari Madinah, sehingga sudah ada belasan orang yang masuk Islam, lalu menyusul pada Bai'atul Aqabah yang kedua menjadi puluhan orang yang masuk Islam di kota Madinah, di kota Yathrib, pasca diutusnya sahabat Rasulullah untuk mengajar di sana, Mus'ab bin Umayyah. Ternyata inilah awal kejayaan dakwah Rasulullah SAW. Allah menjadikan Yathrib ini sebagai mahjar, sebagai tempat hijrah kaum muslimin yang kedua. Setelah sebelumnya Allah memilihkan tempat hijrah yang pertama bagi mereka, yaitu Habasyah, negeri yang ada di Afrika, negeri Nasrani, Kristen, tetapi karena rajanya yang adil, rakyatnya yang mampu hidup berdampingan dengan baik, maka Allah justru memilih negeri ini sebagai tempat hijrah kaum muslimin. Lalu yang kedua adalah Yathrib ini, jamaah sekalian, kota yang majmuk, yang berbeda dengan kota Mekah. Rasulullah SAW menyampaikan kepada sahabat-sahabatnya, "Inni uri pada hijratikum." Sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memperlihatkan kepada saya, "Uri pada hijratikum," tempat kalian akan pindah, kampung baru kalian. Dzaka nakhrin bainaha batain, tempat yang banyak sekali pohon-pohonannya, tempat yang subur. Dzaka batain, tempat yang diapit oleh 2 bebatuan hitam. Nah, ini diantara kekhasan kota Madinah. Madinah itu diapit oleh 2 gunung, yang mana gunung ini isinya bukan pasir, tapi batu-batu hitam yang cadas. Ini yang nanti dimanfaatkan oleh Rasulullah SAW untuk membentengi kota Madinah. Sehingga saat itu jamaah sekalian, berangsur-angsur sahabat Rasulullah SAW itu meninggalkan kota Mekah, meninggalkan tanah kelahiran mereka. Mereka meninggalkan hartanya, tentu saja rumahnya tidak bisa mereka bawa, tidak semua hartanya bisa mereka bawa, tapi rela mereka meninggalkan hartanya demi untuk menyelamatkan akidahnya. Ada sahabat Rasulullah SAW namanya Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Saat beliau akan berangkat hijrah ke Madinah, dihadang di gerbang kota oleh orang-orang Quraisy. Suhaib ini dulu jamaah sekalian pendatang di kota Mekah. Dia bukan orang Quraisy, orang Rum, orang Romawi, tapi ternyata dia mendapatkan kesejahteraan di kota Mekah, hidupnya sejahtera di kota Mekah. Maka orang-orang Quraisy mengatakan, "Dahulu kau datang ke kampung kami dalam keadaan tidak punya apa-apa. Sekarang kau sudah kaya raya, kau mau tinggalkan kampung kami. Boleh kau tinggalkan kampung ini, yang penting jangan bawa harta sedikit pun." Maka sahabat yang mulia ini, Suhaib bin Sinan Ar-Rumi ini, rela yang tinggalkan semua hartanya dan ia pergi seorang diri pindah ke kota Madinah. Dilaporkan kepada Rasulullah SAW,
bahwa Suhaib meninggalkan seluruh hartanya, rela yang tinggalkan seluruh hartanya demi untuk bisa pindah ke Madinah. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, Robiha Suhaib, Robiha Suhaib. Suhaib itu sungguhlah beruntung. Suhaib itu sungguhlah beruntung. Sahabat-sahabat Rasulullah yang lain, Umar bin Khattab itu berangkat di awal-awal. Ia janjian dengan 3 orang yang lainnya, 3 orang sahabat yang lainnya. Tapi ternyata jamaah sekalian, sebagian dari teman dan sahabat Umar bin Khattab ini justru ditahan oleh keluarganya, dipenjara oleh keluarganya supaya tidak berhijrah. Umar bin Khattab hanya berhasil hijrah bersama dengan saudaranya Abu Jahal yang juga sudah masuk Islam. Sampai mereka dibubar jamaah sekalian, itu disusul oleh Abu Jahal. Abu Jahal ketemu dengan saudaranya yang menyampaikan bahwa ibu kita itu tidak mau pakai sisir, tidak mau masuk ke rumah kalau dia tidak melihat. Maka Umar mengatakan, wahai fulan, sesungguhnya ini adalah muslihatnya Abu Jahal saja. Ini supaya engkau gagal hijrah. Ini supaya engkau kembali ke kota Mekah. Akan tetapi karena yang digunakan oleh Abu Jahal ini lagi-lagi memang orang cerdas. Dia tahu bahwa menaklukkan hati anak itu dengan membawa nama ibunya. Maka sang anak ini kasihannya minta izin kepada Umar, kalau begitu saya balik dulu di kota Mekah. Umar mengatakan ini ibu muslihat. Tapi sang anak itu mengatakan ini ibu saya. Dia tidak mau pakai sisir, dia tidak mau masuk ke rumah kalau dia tidak melihat saya. Makanya Umar akhirnya membekali dengan bertanya. Umar mengatakan ini rumah saya pakai balik ke Mekah, nanti kalau ada apa-apa bisa pacu kembali ke Madinah, tidak akan ada yang bisa menyusul karena ini kita yang sangat cepat. Nanti kalau ada gerakan-gerakan yang mencurigakan dari kakak Abu Jahal itu, pacu saja unta ini bisa lebih duluan sampai di kota Madinah. Diterimalah unta ini jamaah sekalian. Ternyata di jalan Abu Jahal lagi-lagi menunjukkan kecerdasannya, kelicikannya. Ia membujuk saudaranya agar tukaran unta. Dia mengatakan unta saya sepertinya kecapean. Sepertinya kalau saya terus yang dibawa itu bebannya berat. Maka giliran saya pinjam dulu untamu, giliran kau yang naik di untamu mungkin bebannya yang lebih ringan. Ia lupa dengan pesan Umar. Akhirnya tukaran unta jamaah baru saja ketemu dari untanya yang cepat pempunyaan Umar itu langsung ditangkap sama Abu Jahal, dibawa kembali ke kota Mekah, diikat lalu kemudian dipukuli dan diarak. Ya masyarakat Quraisy, wahai orang-orang Quraisy, beginilah kami memperlakukan orang-orang bodoh dan keluarga kami. Maka saat itu jamaah sekalian, sahabat yang akan berhijrah itu sudah mulai mendapatkan halangan-halangan dan intimidasi dari orang-orang Quraisy. Termasuk tentu saja Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena saat itu Rasulullah masih di kota Mekah. Rasulullah belum mendapatkan izin dari Allah untuk berhijrah. Izin baru turun untuk sahabat-sahabatnya. Saat itu parlemen Quraisy ada tempat rapat mereka namanya Darul Nadwa di dekat Bukit Marwah. Di sana mereka biasa rapat. Mereka rapat kira-kira bagaimana menggagalkan Muhammad ini meninggalkan kota Mekah, karena kaum muslimin sudah hampir habis di kota Mekah. Semuanya sudah berpindah ke Yatsrib. Cuma Muhammad yang masih tinggal di kota Mekah. Maka rapatlah mereka jamaah sekalian. Ada usulan yang mengatakan bagaimana kalau Muhammad ini kita penjarakan saja sampai ia meninggal, kita tangkap, kita penjarakan sampai meninggal. Saat itu sementara apa jamaah sekalian, datang orang asing, orang tua yang berwibawa, disebutkan di dalam sejarah datang dari negeri Najd. Kemudian Abu Jahal bersama dengan ketua-ketua orang Quraisy bertanya, "Mana Syekh? Anda ini siapa?" Orang ini mengatakan, "Syekh bin ahli Najd."
Saya ini seorang syekh dan negeri Najd. Ternyata dia adalah iblis yang berwujud dengan wujud manusia, ikut serta dapat menggagalkan hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka diizinkanlah syekh ini masuk, ya mas sekalian, iblis ini masuk, seakan-akan terjadi dialog, terjadi diskusi antara mereka. Ini Muhammad akan diapakan? Usulan yang pertama tadi di penjara. Iblis kemudian mengatakan, saya tidak setuju. Muhammad ini memiliki banyak pengikut. Pengikutnya, sahabat-sahabatnya itu rela mati demi Muhammad. Kalau bagaimanapun kuatnya sistem penjara kita, pengikutnya pasti akan datang untuk membebaskannya. Jadi orang kaget, ini orang asing, dia yang setuju dan tidak setuju dengan usulan kita. Tapi ternyata alasannya argumennya masuk akal juga. Akhirnya dicari usulan yang lain. Ada Abu Bakar mengatakan biarkan saja Muhammad kemana. Yang penting bukan di kota Mekah. Toh selama ini masalah kita dengan Muhammad, karena Muhammad tidak mampu dengan kita. Ia mempengaruhi keluarga kita, anak-anak kita. Nah kalau dia pergi, artinya masalah kita sudah selesai. Biarkan saja mau pergi ke negeri mana. Yang penting tidak stay lagi di kota Mekah. Ditolak lagi sama syekh ini, iblis ini jawab sekalian. Yang mengatakan itu tahu sendiri Muhammad itu bagaimana tutur katanya yang bagus, bagaimana ia mampu meyakinkan orang. Nanti kalau pergi ke suatu negeri, maka ia akan bisa membangun masyarakat, membangun kekuatannya di negeri tersebut, karena ia mampu meyakinkan orang. Ditolak lagi dengan sekalian. Maka giliran yang terakhir yang mengusulkan adalah Abu Jahal. Abu Jahal mengatakan, saya memiliki usulan yang sepertinya belum terpikirkan oleh kalian. Wallahi inna li fihi ra'yan ma aratu wa qaftum alaih. Saya punya usulan yang dari Allah kalian tidak pernah terpikirkan olehnya. Maka majelis ini mengatakan, apa itu Abu Hakam? Abu Jahal mengatakan begini saja. Setiap klan, setiap keluarga, setiap marga mengutus orang-orang terbaiknya untuk sama-sama membunuh Muhammad. Kenapa? Harus setiap keluarga, setiap klan mengutus orangnya supaya tidak ada yang bisa dituntut. Karena semua keluarga, semua klan terlibat pada pembunuhan Muhammad. Kalau cuma 1-2 orang saja yang kita tugasi dari keluarga tertentu, pasti keluarganya akan menuntut. Apalagi di belakang Rasulullah SAW ada 2 keluarga yang terhormat, yaitu Bani Hashim dan Bani Zahra. Bani Hashim merupakan keluarga ayah Rasulullah SAW, keluarga yang terhormat dan terpandang di kota Mekah, dan Bani Zahra adalah keluarga ibunya. Kalau cuma tugas khusus pada person tertentu, kata Abu Jahal, mereka akan dituntut darahnya. Apalagi yang kita membunuh ini adalah orang terhormat dan keluarga baik-baik, keluarga terhormat. Kalau kita semuanya terlibat, semua keluarga ambil dalam pembunuhan Muhammad, maka tidak akan ada lagi yang dituntut. Ternyata usulan inilah yang disetujui oleh iblis tadi, jemaah sekalian. Ini memang levelnya Abu Jahal. Itu level-level sudah mendekati iblis, jemaah sekalian. Dan sekian banyak usulan pemuka-pemuka Quraisy, semuanya tertolak kecuali usulan Abu Jahal. Maka diaturlah strateginya, jemaah sekalian. Kapan kita berangkat, di mana kita kumpul, di mana meeting point-nya, apa aksinya dan seterusnya sudah diatur dengan rapi rapat itu. Lalu kemudian Rasulullah SAW mendapatkan kabar tentang rencana orang-orang Quraisy ini dari malaikat Jibril. Jadi Rasulullah SAW bisa selangkah lebih maju dari mereka, jamaah sekalian. Karena Rasulullah SAW mendapatkan rencana mereka dari malaikat Jibril alaihissalam. Maka Rasulullah SAW langsung mengambil tindakan
Setelah mendapatkan kabar dari malaikat Jibril, ia langsung mendatangi Abu Bakar Siddiq, yang mana Abu Bakar ini jauh hari sudah berangkat ke Madinah. Tetapi Rasulullah SAW berpesan sebaiknya kita tahan diri dulu, nanti kita sama-sama berangkat. Tapi izin belum turun, maka Abu Bakar rela tetap bertahan di kota Mekah dan untuk menemani Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW itu mendatangi rumah Abu Bakar. Ini diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau mengatakan, "Bainama nahnu julusun fi baiti Abu Bakar fi nahri dhahir." Kata Aisyah, kami dulu pernah duduk di rumah ayahku Abu Bakar di siang hari yang terik, di tengah hari. Ya, padahal jamaah sekalian, ini bukan kebiasaannya orang Arab. Ya, bukan kebiasaannya orang Arab itu berkunjung ke rumah orang di siang hari, terutama di tengah hari. Kenapa jemaah sekalian? Karena cuaca di sana yang panas. Biasanya di rumah itu orang sudah tidak pakai baju karena panasnya. Maka budaya mereka itu bukan berkunjung di siang hari, biasanya di pagi hari setelah sholat isya atau di sore hari. Kalau siang hari itu orang masing-masing dengan keluarga. Tapi anehnya saat itu Rasulullah datang di siang hari, di tengah hari yang lebih terik, yang mana kata Aisyah ini bukan kebiasaan orang Arab mengunjungi rumah orang lain. Dan saat itu Rasulullah menutup mukanya. Setelah dekat dari rumah Abu Bakar, baru ditahu ini adalah Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW diizinkan masuk. Pak Akhbarahu bi mu'abarati Quraisy. Lalu Rasulullah SAW mengabarkan tentang konspirasi, rencana jahat yang akan dilakukan oleh orang-orang Quraisy. Rasulullah SAW lalu memerintahkan kepada Abu Bakar untuk siap-siap menyiapkan dua ekor unta untuk dipakai berhijrah. Satu untuk Abu Bakar, satu untuk Rasulullah SAW. Yang Rasulullah diberikan unta tersebut cuma-cuma, tetapi Rasulullah tetap membelinya, tetap membayar pada sahabatnya ini. Inilah unta Rasulullah SAW yang sangat fenomenal. Namanya Qaswah, jamaah sekalian. Inilah unta, satu-satunya unta yang Rasulullah berada di atasnya dan wahyu turun. Unta inilah jamaah sekalian yang dipakai oleh Rasulullah SAW berhijrah, yang dipakai oleh Rasulullah berumrah, dipakai oleh Rasulullah SAW nanti pada peristiwa Haji Wada, kemudian dipakai oleh Rasulullah SAW setiap ada peperangan. Saat Rasulullah SAW wafat, unta ini masih ada. Tapi saat Rasulullah wafat, unta ini tidak memakan jamaah sekalian. Sedih dengan meninggalnya Rasulullah SAW. 10 tahun lamanya ia bersama dengan Rasulullah SAW. Maka ia pun menikmati karena tidak mau makan jamaah sekalian. Jangankan makhluk hidup seperti unta, pohon kayu saja jamaah sekalian yang merupakan sandaran benda mati itu menangis saat tidak dipakai lagi oleh Rasulullah SAW. Ini diantara keberkahan Sayyidina Muhammad SAW, karena apa saja yang berhubungan dengan beliau itu mengandung keberkahan jamaah sekalian. Maka unta Qaswah inilah yang dipakai oleh Rasulullah SAW berhijrah. Dan Rasulullah SAW itu tidak mau dikasih cuma-cuma. Rasulullah SAW tetap memberikan harga yang layak. Dan ini diantara kebiasaan Rasulullah jamaah sekalian. Ya, Rasulullah itu bukan orang yang ngaji mumpung dikasih gratis. Mumpung ya bonus dikasih. Ya. Pada saat pembangunan mesti kita bangun juga nanti kayak gitu. Ya. Rasulullah dikasih lahan oleh anak yatim, silakan dipakai untuk bangun masjid. Rasulullah tidak. Tetap saya harus beli karena Rasulullah tahunya anak yatim yang butuh hidup, yang butuh uang. Bukan orang itu semakin tulus semakin dimanfaatkan, aji mumpung. Ya, sama dengan untanya Abu Bakar, bukan teman sendiri kemudian mau dikasih kendaraan. Ya, kalau kita mungkin ukuran kita mobil ya,
dikasih mobil ya sama aja kita dapat pemberian istimewa seperti tapi tidak Rasulullah saya tetap bayar, saya tetap beli. Rasulullah tetap membayar Abu Bakar sekalian. Sama tadi peristiwa pembangunan Nabawi. Ya, ada 2 orang anak yatim dari Bani Najjar. Kata Rasulullah, kami ini di hari itu ada berapa harganya lahan ini? Saya mau bangun rumah, sama saya mau bangun masjid. Ya, kata anak yatim ini kami berikan cuma-cuma, silakan pakai. Kata Rasulullah, tidak, saya tetap harus bayar karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tahu betul bermuamalah dengan orang, tahu mendudukkan orang lain. Orang ini butuh, betul mereka menginginkan pahala akhirat, tetapi dia butuh. Rasulullah tetap membelinya jamaah sekalian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap memberikan harga yang layak. Maka jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, di malam harinya orang-orang Quraisy sesuai dengan hasil rapat mereka sudah mengepung rumahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Rasulullah sudah melakukan antisipasi. Ia menugasi sepupunya Ali bin Abi Thalib untuk mengganti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di tempat tidurnya. Saat Rasulullah akan keluar rumah, ternyata di ruang ini sudah ramai karena semua keluarga, semua klan itu mengutus anak mudanya. Sama mungkin dulu waktu mana Kurbes ya, bersama masa. Ini Rasulullah di masa saja, masa sebenarnya di penjara ada ditutup. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kedua, ternyata orang sudah ramai. Sebagaimana kabar dari malaikat Jibril. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca ayat yang ada di surah Yasin, ayat ke-9, waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa amshaynahum fahum la yubsirun. Rasulullah ambil pasir kemudian taburkan, orang ini tidak melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dari kediamannya jamaah sekalian. Ini dicantumkan di sebagian kitab Sirah Nabawiyah, di kitab sejarah tentang apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata amalan ini sampai di Indonesia. Kalau ada mau rahasia ya, kalau ada mau rahasia katanya baca ayat ini, insya Allah tidak akan kelihatan sama kualitas. Padahal kalau ada hasil rahasia, yang pertama jamaah sekalian, karena kita tidak dapat kabar kalau mereka Jibril. Kalau ada rahasia yang kedua, yang diharapkan juga bukan bahwa yang membuat makan sama kita. Kalau ada rahasia ya lengkapi surat-suratnya. Jangan melanggar, jangan mengandalkan ayat Allah Subhanahu Wa Taala untuk selamat dari pelanggaran. Memang kita di Indonesia ini unik. Bukan tadi deh. Kenapa? Bukan tadi. Gua kalau bukan tadi. Jadi jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pergi ke rumah Abu Bakar. Ia bersama dengan Abu Bakar itu meninggalkan rumah Abu Bakar dan mengarah ke selatan. Yang seharusnya kalau orang Mekah itu mau ke Madinah mengarah ke utara, tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam justru mengarah ke selatan ke arah Jabal Thur. Ali sudah standby di tempat tidurnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di jam yang sudah disepakati, waktu yang sudah disepakati, mereka masuk ke dalam rumah Rasulullah. Ternyata dibuka, yang ada adalah Ali yang kena pukul. Mereka langsung paham, berarti dia pasti di rumah Abu Bakar. Sampai di rumahnya Abu Bakar, ternyata Rasul sudah selaka lagi mati. Tidak ada juga di rumahnya, Abu Bakar sudah berangkat dulu. Yang ada adalah putrinya Abu Bakar, Asma. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam naik ke atas Jabal Thur untuk membuyarkan asumsi-asumsi orang Quraisy. Karena Rasulullah tahu betul, Rasulullah cerdas betul bahwa orang Quraisy ini pasti mencari ke arah utara. Karena sahabat-sahabat itu sudah berpindah semua ke Madinah, pasti mereka akan menyisir jalan ke arah utara. Maka Rasulullah justru memilih ke arah Yaman, ke arah selatan. Rasulullah naik berlindung di atas gunung di Jabal Thur. Orang-orang justru mencari utara. Setiap hari mereka tidak mendapatkan, tidak ada jejaknya. Ini Rasulullah bersama dengan Abu Bakar
Abu Bakar kembali. Rasulullah SAW sekitar 3 hari di atas Jabal Tur, dan semua yang terlibat dalam suksesi hijrah ini adalah keluarganya Abu Bakar. Ada seksi konsumsinya karena tentu mereka butuh makan di atas gunung. Ada Asma binti Abu Bakar, kapan kondisi tenang, tidak ada yang lihat, waktu sekian dia datang membawakan konsumsi. Ada putranya Abu Bakar sebagai intelijen pencari kabar. Di mana lagi mereka bergerak, di mana lagi orang-orang Quraisy merapat, apalagi isu yang beredar, lalu dia laporkan kepada Rasulullah dan Abu Bakar. Kemudian ada pekerjaannya Abu Bakar itu bertugas menggembalakan kambing. Jejaknya tadi Asma, jejaknya putra Abu Bakar itu di situ digembalakan kambing agar tidak terbaca oleh orang Quraisy. Ini betul-betul kerja-kerja yang terukur, yang sekalian penuh dengan pertimbangan. Kerja-kerja organisasi. Makanya kalau ada orang yang sekarang mengatakan organisasi itu adalah bid'ah, justru kerja-kerjanya Rasulullah adalah kerja-kerja organisatoris, terukur, bisa dievaluasi, sistematis. Bukan kerja yang asal-asalan, tapi penuh dengan pertimbangan dan terukur jamaah sekalian. Orang Quraisy sudah ke arah utara mengisi, tapi ternyata tidak ketahuan, tidak dapat info. Maka jamaah sekalian mereka curiga juga. Jangan-jangan Muhammad ini justru mengarah ke selatan. Mereka ke arah selatan jamaah sekalian, mereka di Jabal Tur. Coba sisir di atas gunung, jangan berlindung di atas gunung. Ternyata betul jamaah sekalian, mereka naik ke atas gunung. Sudah di atas, karena di Jabal Tur itu ada cekungan, sebenarnya bukan gua sih, cuma cekungan saja. Cuma disebut di dalam istilah itu gua Hira, gua Tur. Sebenarnya hanya muat untuk satu orang saja. Ya kalau satunya baring, maka yang satunya harus duduk. Makanya saat itu Rasulullah istirahat baring, yang duduk adalah Abu Bakar. Dan di gua-gua itu, di cekungan itu ada lubang-lubang. Ya kadang ada kalajengking, ada ular berbisa. Ya maka Abu Bakar menutup lubang-lubang itu dengan kain-kain beliau, dan masih ada sisanya, makanya tutup dengan tubuhnya. Sampai akhirnya jamaah sekalian, Rasulullah terbangun, ya, karena ada air yang menetes, ternyata air matanya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala. Ya, ditanya oleh Rasulullah, lima terbukti Abu Bakar, kenapa untuk menangis wahai Abu Bakar? Ya, kata Abu Bakar, ya Rasul, saya tidak ingin membangunkan, saya menahan sengatan hewan, tapi saya tidak ingin membangunkannya. Saya melihat tidurmu itu begitu nyenyak, saya tidak ingin mengganggu tidurnya. Maka jamaah sekalian, inilah potret cintanya sahabat Rasulullah SAW kepada Rasulullah SAW. Abu Bakar Siddiq rela bahkan tersengat demi untuk menjaga kenyamanan Rasulullah SAW. Kemudian orang-orang yang ada di atas gunung ini, kata Abu Bakar, kalau ia arahkan sayap pandangannya ke bawah, maka akan kelihatanlah Rasulullah SAW bersama dengan Abu Bakar. Saat itu Abu Bakar sudah ketakutan, sudah gemetaran, sudah khawatir. Maka Rasulullah SAW menghibur sahabatnya ini dengan perkataan yang diabadikan di dalam Al-Quran. La tahzan, jangan bersedih, tidak usah risau. Sesungguhnya Allah bersama dengan kita. Perkataan yang sama pernah diucapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Musa dan Harun. Ya, saat keduanya dikejar oleh Fir'aun di belakang bala tentara yang besar, di depan laut yang terbentang luas. Secara kalkulasi manusia mustahil akan selamat. Tetapi Allah menghibur keduanya dengan firman-Nya, la takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara. Wahai kalian yang berdua, tidak usah takut, tidak usah khawatir. Sesungguhnya saya, kata Allah, bersama dengan kalian berdua. Asma'u wa ara. Saya mendengar dan saya melihat apa yang terjadi pada kalian. Inilah yang disebutkan oleh Rasulullah, ihfazillah, jagalah batasan Allah, maka Allah yang akan menjaga. Ihfazillah tajiduhu tujah. Jagalah Allah, jagalah batasan Allah, maka engkau akan mendapati Allah senantiasa bersama.
Inna Allah ma'ana, kata Rasulullah, sesungguhnya Allah bersama dengan kita. Ternyata berhasil jamaah sekalian. Rasulullah selamat dari kejaran orang Quraisy ini. Rasulullah pada hari Senin turun dari Jabal Thur, lalu kemudian merapat ke dekat pantai, lalu menyisir jalan baru, berangkat menuju ke kota Yathrib, ke kota Madinah. Di perjalanan jamaah sekalian banyak kejadian-kejadian unik yang terjadi pada Rasulullah SAW dan Abu Bakar. Insya Allah kita bahas pada kesempatan berikutnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya jamaah sekalian dari kisah perjalanan hijrahnya Rasulullah SAW. Pelajaran besarnya jamaah sekalian betapa dalam pekerjaan kita, ya, baik itu urusan dunia pekerjaan kita maupun ibadah kita, segala sesuatunya itu harus terukur, terencana dengan baik. Karena inilah teladan dari Rasulullah SAW. Bukan tiba masa tiba akal. Ya, pekerjaan itu terencana dengan baik, terkelola dengan baik, sistematis, ya, mampu dimanage dengan baik. Etos kerja yang baik itulah teladan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu mengatur dengan baik siapa yang menggantikan beliau, kapan beliau keluar, kemana arahnya beliau, siapa yang ditugasi untuk konsumsi, siapa yang menghapus jejak, siapa yang mencari informasi, semuanya terdistribusi dengan sangat rapi sekali. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kali ini mengandalkan bisa saja dalam waktu sekejap sampai di kota Madinah, tetapi Rasulullah ingin mengajari kita bagaimana kerja-kerja yang manusiawi. Rasulullah tetap melaksanakan kerja-kerja yang sifatnya manusiawi, tidak sedikit-sedikit andalkan mujizat simsalabim sampai di sana. Tidak seperti itu jamaah sekalian. Semuanya kerja-kerja Rasulullah adalah kerja-kerja yang manusiawi yang bisa kita ikuti, bisa kita teladani. Beda dengan nabi-nabi yang lain. Nabi Sulaiman dalam waktu sekejap bisa memerintahkan bangsa jin, menghadirkan siapa yang ingin dihadirkan dalam waktu sekedipan mata sudah ada di hadapan. Ya, ini tidak bisa diikuti oleh semua umat yang masalah, karena tidak semua umatnya mendapatkan karunia yang seperti itu. Tetapi Rasulullah SAW apa yang beliau teladankan kepada kita, semuanya bisa kita ikuti jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ada manfaatnya, minimal ya dengan kita banyak bersalawat kepada Rasulullah SAW. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Waktu kecil saya mendengarkan cerita tentang Rasulullah yang bersembunyi di Gunung Tur tadi. Apakah betul? Jadi saya dengar waktu itu dari bapak saya di sekolah bahwa pada saat Rasulullah dan Abu Bakar dicari oleh musuh-musuhnya orang Quraisy itu di dua dia dilindungi oleh laba-laba. Sarangnya laba-laba sehingga kita terlihat bahwa ada Rasulullah dan Abu Bakar yang bersembunyi di dalamnya. Apakah benar cerita itu atau bagaimana? Ya ini memang masyhur ya, bahwa di antara yang melindungi Rasulullah SAW adalah laba-laba yang membangun sarang saat Rasulullah di dalam, sehingga asumsi yang dibangun oleh orang Quraisy mustahil di sini ada orang di dalam, karena kalau ada otomatis sarang laba-laba ini hancur. Ini ada di beberapa kitab sirah dan di kitab-kitab Mada yang menceritakan tentang Rasulullah SAW, dan sebagian ulama kita mendhaifkannya dan melemahkannya. Cuma dalam perkara sejarah Nabi itu tidak seketat ilmu hadis, terutama hadis-hadis yang berkaitan masalah hukum. Makanya tidak mengapa kisah-kisah yang seperti itu selama ada dasarnya, meskipun tidak sampai sahih, itu masih bisa dipakai. Makanya masyhur ya di kalangan kita, terutama waktu anak-anak, dan memang ada di sebagian buku sirah Nabawi meskipun statusnya lemah, tetapi masih bisa dipakai untuk dijadikan sebagai pelajaran. Yang tidak boleh sama sekali atau yang sebaiknya dihindari itu dalam hadis-hadis yang berimplikasi hukum. Itu harus betul-betul hadisnya sahih, valid, tentang wudhu, tentang sholat, tentang puasa. Ini ulama kita ketat. Adapun terkait dengan perjalanan kehidupan Rasulullah di situ agak longgar, karena tidak berdampak hukum. Seperti tadi misalnya kan tidak ada dampaknya sama sekali dalam hukum. Tidak. Iya kan, secara umum memang kita nggak boleh membunuh hewan.
Ya kecuali hewan-hewan tertentu itu kan cuma lawan hati saja. Sebabnya karena dia pernah. Iya. Oh kalau sebabnya bukan karena itu. Iya. Yang boleh digunakan seperti tikus, kalajengking, ular, cicak. Selebihnya mereka punya hak hidup. Iya. Bisa diarahkan kalau misalnya mengganggu, diarahkan atau dibuang ke tempat yang layak tentunya. Ya bukan cuma laba-laba saja. Saya kira seperti itu Pak ya. Ya, jadi memang ada buku-buku sejarah seperti itu, cuma derajatnya tidak sampai sahih, tapi tetap bisa dipakai untuk dijadikan sebagai pelajaran betapa hewan sekalipun terlibat dalam proyek kebaikan, proyek menyelamatkan Rasulullah. Sebaliknya peristiwa cicak, kenapa cicak itu dibenci ada dalam kisah-kisah bagaimana dia yang meniupkan api Nabi Ibrahim. Nah, itu ada dalam kitab-kitab tafsir. Ya, makanya bukanlah permasalahan berapa besar kontribusi yang kita berikan, tetapi dari laba-laba dan cicak kita belajar tentang keberpihakan. Cicak itu biar bagaimana besarnya kehidupan itu tidak berdampak apa-apa, tapi apa yang dilakukannya itu menunjukkan di mana ia berpihak berada. Saya kira seperti itu Pak Allah Ta'ala. Ya, mungkin cukup ya. Kita tutup sedikit saja mengganggu di pikiran. Yes, silakan Pak. Bahwa dia berangkat memakan bawang. Iya. Nah, begitu naik ke Guangzhou itu kan pasti orang ikut akan dipakai selatan. Iya. Nah, pada saat mulai ke atas, tempatnya itu sejarah tidak tempatnya di mana? Iya, tempatnya itu disembunyikan Pak. Tempat tidak mungkin bisa naik ke atas gunung. Mungkin yang pernah umroh lihat kayak Jabal Nur. Kita naik jalan kaki saja manusia itu susah. Iya, curam sekali. Kemudian batu-batu cadas. Jadi untanya disembunyikan Pak. Makanya tadi Rasulullah punya intelijen, penghapus jejak. Itu makanya kan kerja rapi. Ya, di mana untanya disembunyikan, siapa yang menghapus jejak. Tapi untanya tidak diangkut ke atas gunung. Rasulullah sengaja naik ke Gua Hira yang lebih memungkinkan. Itu Rasulullah jalan kaki ke atas. Iya, seperti itu Pak. Allahu a'lam. Mungkin cukup kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.